Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin mentor. Kami dari kelompok 3, kelompok 2 ingin menjelaskan reformasi dan birokrasi Latsar CPNS 2026 angkatan 28. Dan dengan anggota kelompok ada Farka, Franky, Gali, Bintang, dan Jidan yang bertemakan tantangan reformasi birokrasi di era digital dan globalisasi. Baik, di sini yang pertama yaitu latar belakang dan urgensi. Dalam konteks perubahan zaman, yang pertama ada globalisasi. Di globalisasi ini, tuntutan standar pelayanan publik internasional dan daya saing ekonomi antar negara semakin ketat. Kemudian yang kedua ada disrupsi digital. Kehadiran cold AI dan big data yang mengubah cara kerja organisasi dari manual ke otomatisasi cerdas. Kemudian yang ketiga ada ekspektasi publik. Ekspektasi publik di sini masyarakat semakin kritis sehingga menuntut layanan yang cepat, transparan, dan dapat diakses dari genggaman. Baik, selanjutnya ada fokus prioritas nasional ke-15. Berdasarkan arah kebijakan pemerintah atau Kasta prioritas nasional ke-15 berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, yaitu melalui 3 cara. Yang pertama, penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi di sini adalah pemangkasan regulasi yang menghambat investasi. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi, yaitu integrasi layanan pemerintah dalam satu portal melalui GovTech. Kemudian yang ketiga adalah meritokrasi, yaitu penempatan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi dan kinerja nyata. Analisa tantangan 1, teknis dan data. Yang pertama yaitu silo data dan integrasi. Masih banyak instansi pemerintah yang memiliki aplikasi sendiri tanpa interkoneksi dengan instansi pusat, menyebabkan data tumpang tindih dan tidak akurat. Satu data Indonesia belum maksimal, yaitu dengan para instansi masing-masing memiliki aplikasi tersendiri, maka akan terjadi tumpang tindih data dengan aplikasi yang dibuat oleh pusat, sehingga perlu adanya koneksi antara instansi dan juga pusat dalam membuat suatu aplikasi. Yang kedua yaitu keamanan cyber. Ancaman serangan cyber terhadap infrastruktur vital nasional meningkat seiring dengan pemindahan layanan ke ruangan digital secara masif. Apabila instansi ingin membuat suatu layanan dengan digitalisasi, maka perlu berlapis-lapis dalam melakukan pengamanan cyber sehingga tidak mudah untuk dibobol oleh hacker atau proxy war, sehingga data masyarakat yang terinput dalam aplikasi tersebut tidak terganggu ataupun bocor ke seseorang yang membahayakan masyarakat tersebut. Analisa tantangan kedua yaitu budaya dan SDM. Yang pertama, digital talent gap, di mana kurangnya kompetensi teknis di kalangan aparatur senior dalam mengoperasikan sistem baru. Di mana kita ketahui bahwa aparatur sipil negara senior mereka masuk pada era yang masih tradisional, belum digitalisasi, sehingga perlu penyesuaian yang lebih optimal lagi. Yang kedua yaitu resistensi perubahan, di mana budaya kerja hierarkis yang kaku seringkali menolak inovasi karena dianggap mengancam zona nyaman, di mana mereka para pegawai senior yang telah merasa sistem yang lama sangat nyaman, maka mereka enggan ataupun menolak adanya sistem baru. Yang ketiga yaitu mindset pelayanan, perubahan paradigma dari birokrat yang dilayani menjadi pelayan masyarakat, di mana pada zaman terdahulu para aparatur sipil negara biasa untuk dilayani, mereka bukan melayani, sehingga dengan adanya perubahan dari dilayani menjadi melayani itu memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Terima kasih. Oke, untuk tahap ini adalah alternatif pemecahan masalah. Aspek masalah kelembagaan. Kondisi saat ini struktur sangat gemuk dan hierarkis atau kepemimpinan. Alternatif solusi atau transformasinya adalah delayering atau penyederhanaan sebuah sistem yang dimana penyederhanaan tersebut mempermudah secara teknis, dan target untuk dicapai adalah organisasi yang agile atau tangkas serta fleksibel atau mudah beradaptasi. Yang aspek masalah kedua adalah teknologi. Kondisi saat ini aplikasi terfragmentasi atau terbagi-bagi. Jadi untuk alternatif solusinya tersendiri adalah menyederhanakan aplikasi menjadi integrasi dalam bidang digital atau GovTech. Target capaian adalah
omnichannel public service atau aplikasi yang dapat menjangkau seluruh atau masyarakat petugas menjadi satu kesatuan. Aspek masalah selanjutnya adalah sumber daya manusia itu sendiri atau ASN. Kondisi saat ini, terutama yang generasi terdahulu itu memiliki literasi digital yang rendah. Solusinya mereka harus melakukan sosialisasi serta upskilling dan reskilling masif. Target pencapaian adalah digital self birokrasi. Artinya, pegawai harus memiliki sebuah sistem atau kemampuan untuk memahami atau melek digital informasi atau kepentingan lainnya yang berhubungan dengan public service. Untuk aspek masalah selanjutnya adalah budaya kerja. Budaya yang berjalan saat ini itu masih memiliki budaya manual dan kaku atau bahasa halusnya textbook. Alternatif solusi atau transformasinya adalah penerapan core value berakhlak yang sangat masif. Target pencapaiannya adalah ASN memiliki integritas dan kinerja tinggi dalam melakukan public service. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke roadmap implementasi dari tahun 2025 sampai 2029. Fase pertama adalah konsolidasi integrasi portal layanan nasional INA Digital. Terus yang ke fase kedua digitalisasi, implementasi AI untuk analisis kebijakan publik. Terus untuk yang fase 3, optimalisasi penyempurnaan sistem merit dan manajemen talenta. Dan yang keempat, fase 4 yaitu adalah world class birokrasi Indonesia berdaya saing global. Selanjutnya ada target indikator kinerja nasional. Target indikator kita 85% indeks kepuasan masyarakat. Meningkatkan kualitas layanan melalui transformasi digital yang terintegrasi. Pemerintah menargetkan kenaikan signifikan pada indeks reformasi birokrasi dan indeks SPBE, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik, menuju kategori sangat baik. Sekian dari kami kelompok 3, kelompok 2. Bila ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.